Xiao Huo tiba di depan waduk dan secara tidak sengaja menemukan bahwa ada yang tidak beres di sini. Detik berikutnya, dia langsung membuka mata batinnya. Namun, dia dengan terkejut menemukan bahwa waduk ini sudah diselimuti energi negatif. Dan di bawah air, ada seorang anak yang sudah tenggelam. Oleh karena itu, Xiao Huo segera meminta seseorang untuk mengambil sebuah labu. Namun, dia meletakkannya di tanah. Kemudian, dia mengambil pena dan jimat. Detik berikutnya, dia mulai membaca mantra untuk mengeluarkan kekuatan. Dia memindahkan labu itu ke dalam air. Kemudian, dia pergi ke tengah waduk. Xiao Huo membiarkan labu itu tenggelam ke dasar air. Lalu, dia mulai mencari mayat anak itu. Tak lama kemudian, dia menemukan mayat anak itu. Xiao Huo pun segera memanggil temannya untuk membawa tim pencari. Kemudian, dia menyelam untuk mengangkat anak itu ke tepi. Tak lama kemudian, orang tua anak yang tenggelam itu datang bergegas. Mereka melihat bahwa anak itu sudah tidak bernyawa. Mereka hanya bisa menangis dan membawa anak itu pulang untuk mengurus pemakaman. Sementara itu, tim pencari di sebelah merasa sangat terkejut dengan Xiao Huo. Karena dia ternyata bisa menggunakan sihir. Tanpa mereka ketahui, dia adalah keturunan generasi ke-18 dari seorang ahli Feng Shui. Sejak kecil memiliki mata batin, dia bersumpah seumur hidup untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, setiap kali melihat seseorang dalam kesulitan, dia akan selalu memberi bantuan. Sementara itu, temannya yang berada di samping melihat betapa hebatnya dia. Dia segera meminta untuk membantu kakeknya. Gadis itu memberitahu Xiao Huo bahwa kakeknya belakangan ini entah kenapa, tiba-tiba tidak bisa melihat apapun. Setelah mendengar itu, Xiao Huo segera mengikuti gadis itu untuk mengunjungi kakeknya. Tak lama kemudian, dia pun tiba di depan kakeknya. Namun, dia langsung melihat bahwa kakeknya telah dikutuk oleh seseorang. Xiao Huo segera berpikir bahwa itu adalah makam nenek moyang mereka. Telah diutak-atik oleh orang lain. Gadis itu bertanya kepada Xiao Huo apa yang harus dilakukan. Xiao Huo meminta gadis itu untuk membawanya melihat Feng Shui makam nenek moyang. Namun, baru saja dia selesai berbicara, bibi gadis itu masuk. Dia melihat Xiao Huo yang masih muda dan langsung menyimpulkan bahwa dia adalah penipu. Dia kemudian mengatakan bahwa dia juga telah memanggil seorang master, yang bisa membantu kakek untuk menghindari bahaya. Xiao Huo melihat mereka tidak percaya padanya. Dia langsung mengingatkan mereka bahwa penyakit kakeknya tidak bisa ditunda lagi. Setelah itu, dia langsung pergi. Gadis itu melihat Xiao Huo marah dan segera mengejarnya. Sementara itu, bibi tersebut buru-buru ingin membantu kakek untuk mengatasi bahaya. Jadi, dia meminta master untuk segera bertindak. Namun, master itu malah mengeluarkan pil besar dan memberikannya kepada kakek. Siapa sangka setelah kakek memakannya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tak lama kemudian, mereka berlari ke rumah Xiao Huo untuk menuntut pertanggungjawaban. Hanya karena bibi mempercayai kata-kata jahat dari master, mengatakan bahwa penyakit kakek semakin parah. Pasti karena telah terkena kutukan dari Xiao Huo. Namun Xiao Huo tidak mengatakan banyak setelah mendengarnya. Sebaliknya, dia menemukan bahwa bibi juga terjerat oleh aura